Perlu diketahui, peristiwa di Palestina itu bukan bencana alam. Ini tragedi kemusnahan umat manusia, atau yang disebut genocide, atau yang disebut genosida, pembantaian besar-besaran. Tidak pandang bulu, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, semuanya menjadi korban. Maka di sana terdapat puluhan ribu yatim piatu yang tidak bisa mengurus dirinya mereka sendiri. Terdapat puluhan ribu yatim piatu yang tidak dapat mengurus diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka dipaksa oleh keadaan. Setiap hari harus antri air minum. Setiap hari harus antri ambil makan. Mereka antri berdiri di padang pasir yang panas tanpa alas kaki, dengan batu yang mencongkang-congkang. Saudara, kalau khotib berdiri di atas mimbar sering melupakan Palestina, sering lupa mengajak jemaah untuk berinfak kepada Palestina, maka biarlah kami turun ke jalan untuk menyampaikan perkara ini. Jangan pernah lupakan Palestina, saudara. Mereka tidak meninggalkan Palestina bukan karena mencintai kampung halaman, bukan karena mencintai rumah-rumah mereka, bukan karena mencintai pohon zaitun yang tumbuh di halaman rumah. Mereka tidak meninggalkan Palestina meskipun pemerintahan yang amat sangat ditanggung oleh mereka, semata-mata untuk menjaga Al-Aqsa. Kalau mereka mengungsi dari sana, saudara, maka siapakah lagi yang akan kumandangkan azan di dalam Masjid Al-Aqsa, masjid tersuci nomor 2 dari umat Islam? Kita boleh sembunyikan setiap karunia dari Allah, dari pengetahuan umat manusia, tetapi kita tidak pernah bisa sembunyikan itu dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya berapa dan bagaimana keadaan di Palestina? Bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina? Bagaimana mereka yang menyaksikan puluhan ribu yatim piatu yang kelaparan, yang kehausan, bayi-bayi yang menderita kekurangan gizi. Kurus mereka itu tidak dapat kita lukiskan. Kulit bungkus tulang, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan rumah. Penderitaan apa lagi? Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih menderita daripada Palestina, saudara. Jangan pernah melupakan mereka. Tanpa kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan hajat-hajat kita. Bisnis kita senantiasa mengalami kemajuan, padahal tidak setiap malam kita berdoa. Allah yang menolong kita, saudara. Maka pada hari ini kami memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Kalau Bapak Ibu ragu, jangan sampai kami yang makan infak yang kami kumpulkan laporkan kepada pihak yang berwajib. Biar kami diproses, biar kami di sini, agar segala prasangka dan prasangka buruk Bapak Ibu sekalian bisa hilang, saudara. Hari ini bulan kali kedua, 9 tahun kami berjuang di jalan, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena pemerintahan di sana belum berakhir. Lalu, kenapa kalian teriak-teriak di jalan kepada masyarakat? Kita umat Islam punya kewajiban kepada saudara kita. Kami turun ke jalan untuk bantu Bapak Ibu tunaikan kewajiban kita, menolong saudara Muslim kita yang teraniaya, yang kelaparan, yang kehausan di Palestina. Lalu, kami turun ke jalan, apa kalian
Jangan lupa kami dengan demokrasi Palestina. Dari perjuangan kami sudah tersedia 7 juta lebih. Lalu kami turun lagi. Kenapa? Kenapa turun lagi ke jalan? Karena kita menjadi Palestina. Sebenarnya kita menjadi Palestina asal. Kita susu berdua manusia. Itu yang lapor. Dan itu juga kita semua yang mengaku. Dengan Islam kita berdoa. Kita punya kewajiban kepada saudara kita lainnya sehat. Sebelum kita diterima Islam, sebelum kita diterima oleh masyarakat, sebaiknya hari Indonesia kewajiban kita. Orang saudara kita di Palestina. Maju. Adakah keindahan itu di situ? Oh, indahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu Layarnya yang ada di desa yang sedang menjalankan aktivitas Palestina. pada hari ini, lagi-lagi kami turun ke jalan Lancar dan barokah. semata-mata untuk apa? Untuk saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Mungkin hari ini dapat melihat dengan mata kepala sendiri atau melihat di media-media sosial, media-media cetak bahwa hari ini, sekarang ini Gaza telah hancur. Yang dihancurkan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihi. Orang bilang kembar tapi beda. Sama-sama 3 boba. Hari ini diperhentikan dari Ada juga ya? Palestina. Tetapi mereka hari ini mengkhianati saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Bapak-bapak yang sedang menjalani aktivitas hari ini, kami mau mendukung daripada Allah. Bapak-bapak sekalian, untuk mengelurkan Boleh kalau kata terbaik ini, bikin ID card 3 boba. Bukan. Media Taligapi Center begitu. Oh, Mereka membutuhkan orang tanah dari bapak-bapak sekalian. Karena mereka saudara kita. Mereka membutuhkan daripada makanan. Mereka membutuhkan daripada minuman. Mereka membutuhkan daripada obat-obatan. Mereka membutuhkan daripada tanda-tanda. Hari ini mungkin bapak-bapak saksikan. Gaza dan Palestina telah hancur. Dan dihancurkan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihi. Bapak-bapak sekalian, mari hari Jumat yang mulia ini kita mengeluarkan harta kita yang sedikit saja, 1.000, 2.000, ataupun 100.000. Ini menjadi daripada amal jariah bapak-bapak sekalian. Jangan kita kumpulkan daripada harta-harta kita. Yang ketiga kita tidak berdua hati. Yang hari ini untuk menjadi amal-amal saudara kita nanti di akhirat kelak. Baik, saudara-saudara kita yang ada yang sedang menjalankan aktivitas, mari kita sama-sama membuka daripada semangat kita untuk berinfak. Membuka daripada semangat kita untuk bersedekah. Untuk apa? Menunjukkan daripada apa yang kita nanti di akhirat kelak. Hari ini kita belum sadari, hari ini kita belum merasakan, nanti setelah mati baru kita rasakan bagaimana kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang masa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi saksi-saksi. Maka saksi yang bapak-bapak sampaikan, yang bapak-bapak keluarkan daripada harta ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Akan menjadi saksi untuk amal jariah bapak-bapak. Sedekah, infak bapak-bapak 1.000 akan menjadi teladan kepada bapak-bapak sekalian. Untuk menjadi daripada musibah akan menjadi daripada bapak sekalian dan keluarga. Mungkin hari ini bapak-bapak telah juga daripada di media-media cetak, media-media sosial, bahwa saudara kita anak-anak kita yang ada di Gaza dan Palestina membutuhkan daripada ilmu tangan dari bapak-bapak sekalian, membutuhkan daripada makanan, membutuhkan daripada minuman, membutuhkan daripada obat-obatan. Yang hari ini mereka mengantri
antri daripada makanan dengan berjam-jam, maka kami turun ke jalan untuk mengirimkan daripada harta yang bapak keluarkan. Untuk apa? Untuk dibikinkan dari gandum yang sudah jadi untuk siap disantap. Yang hari ini bapak melihat saudara-saudara kita yang ada, yang saya hari ini bapak melihat yang ada di media-media, yang bagaimana mereka telah hancur, yang dihancurkan oleh Israel laknatullahi. Sekarang bangunan yang ada di Gaza dan Palestina hancur. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka Zionis Israel laknatullahi mengkhianati daripada saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Pada bagi ibu sekalian yang sedang menggelar aktivitas, mari kita mengeluarkan daripada harta kita yang sedikit, 1.000 saja, 2.000 saja, untuk apa? Amal jariah bapak-bapak sekalian, untuk amal bapak-bapak sekalian di akhirat kelak. Mari kita sama-sama turun ke jalan untuk membantu, untuk membawakan daripada saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina, yang hari ini dijanjikan daripada Israel laknatullahi untuk membawakan daripada Gaza dan Palestina. Tetapi hari ini mereka mengkhianati saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Bapak-bapak ibu sekalian yang sedang menjalankan aktivitas, melihat daripada suara kami yang keluar daripada corong ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi kami datang ke sini digunakan daripada hati kita untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Hari ini kami sudah transfer uang yang Bapak berikan kepada kami untuk kepada saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Alhamdulillah sudah ditransferkan, sudah mendekati daripada 200 juta lebih. Maka hari ini bapak-bapak perlu diketahui, saya kembalikan kepada orator yang lain. Maju. Namun keyakinan tak pernah mati. Mereka bisa hancurkan tembok dan tapi tidak jiwa. Oke, supir, kita maju. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Jalan. pada hari ini ada kesempatan untuk menyalurkan pertolongan kepada Palestina. Kita harus tunaikan kewajiban kita kepada saudara Muslim kita di Palestina. Kepada pejuang Palestina, sebentar lagi kita tiba di depan kantor pengadilan dan kejaksaan. Mereka juga yang ingin umat Islam, umat Israel perlu kita minta pertanggungjawaban. Tanggung jawab mereka kepada umat Islam di Palestina. Kita semua tidak pandang bulu. Kita punya kewajiban. Bapak-bapak kita jalan, siap 1-2 orang untuk menyampaikan kepada pemerintah kita mau datang meminta infak untuk Palestina. Diberikan alhamdulillah, tidak diberikan alhamdulillah. Ibu menggenggam pakaian kecil. Tak ada lagi pelukan, hanya debu dan air mata. Seorang ayah memeluk tanah rembang, mencari nama anaknya di antara puing-puing yang berserakan. Dunia menutup. Sampai depan kantor pengadilan, Tope. Dunia membunuh. Tapi doa mereka menembus langit tanpa jeda. Dan dari setiap luka yang terbuka lahir keberanian yang tak bisa dibunuh peluru. Dari setiap air mata yang menetes tumbuh semangat yang tak bisa dihancurkan bom-bom itu. Mereka ingin memadamkan nyawa, tapi nyala itu abadi. Mereka ingin menghapus semua, tapi nyala itu takkan pernah mati. Semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada saudara-saudari kami, baik yang berada di kantor pengadilan negeri Bobong maupun yang berada di kantor kejaksaan. Kami Kalijati hari ini turun ke jalan untuk menyampaikan tentang penderitaan yang ada di Palestina. Sebentar nanti kami akan utus beberapa pejuang untuk mendatangi kantor batas sekalian untuk menyampaikan jika Bapak Ibu sekalian mau berinfak, mau menunaikan kewajiban kita kepada saudara muslim kita di Palestina, maka boleh menyampaikan donasi kepada utusan-utusan kami. Kami mohon maaf kalau pada hari ini kami mengganggu aktivitas. Keadaan di Palestina darurat di atas darurat. Puluhan ribu yatim piatu dalam keadaan lapar dan haus setiap harinya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sudah. Penderitaan di Palestina tiada sudah-sudahnya. Tidak pernah selesai. Oleh karena itu, segera. Yes. Oleh karena itu, kami akan mengutus utusan kami untuk mendatangi Bapak Ibu. Kami tidak memaksa, tetapi kami hanya mengingatkan kewajiban kita sesama manusia, dan bagi yang muslim, kami mengingatkan kewajiban kita kepada sesama saudara muslim. Kepada salah satu tujuan untuk segera mendatangi, minta izin, jika diizinkan masuk, lalu sampaikan kepada saudara-saudari kita di dalam bahwa Palestina dalam keadaan darurat. Kami datang untuk menolong Bapak Ibu menunaikan kewajiban kepada saudara-saudari kita yang berada di dalam Palestina, penduduk Palestina, penjaga Al-Aqsa, penjaga masjid tersuci nomor 2 umat Islam yang saat ini sedang dihancurkan sehancur-hancurnya dan tidak tahu sampai kapan semuanya berakhir. Siapapun kita, kita semua punya kewajiban untuk menolong saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Kami Kalijati hari ini turun ke jalan lagi, dan perjalanan ini kami putuskan tidak akan pernah berhenti, sampai dapat kabar yang benar dari negeri Al-Aqsa, sampai dapat kabar yang benar dari negeri Israel, bahwa saudara muslim kita di Palestina telah sejahtera dan telah hidup layak dan tidak lagi dibantai. Saudara-saudara sekalian, siapapun kita semua punya kewajiban. Kalau dulu kita hidup ini pernah menjadi kepala desa, tetapi tidak berguna bagi saudara muslim, tidak berguna bagi orang lain. Adanya seperti tidak ada. Kalau kita di dunia pernah menjadi petugas di pengadilan, pernah menjadi ketua di pengadilan, tapi kalau tidak berguna bagi saudara, tidak berguna bagi orang lain, maka jabatan kita ada, tetapi dihukumi oleh Allah seperti tidak ada. Dia itu kalau orasi jangan dulu. Maka ada kewajiban untuk memudahkan bagi saudara-saudari sekalian untuk gugurkan kewajiban, untuk menaikkan kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang telah berlibat, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses selalu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maju. Kita menuju depan kejaksaan.
dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang mulia Kejaksaan Negeri Pulau Baliabo, kami hari ini dari Kalijati turun ke jalan untuk menyampaikan suara jerit tangis penderitaan puluhan ribu yatim piatu di Gaza Palestina. Kami akan mengutus utusan kami ke kantor Bapak untuk menyampaikan agar bapak-bapak menunaikan kewajiban kita sebagai umat manusia. Bagi yang muslim, tunaikan kewajiban sebagai umat Islam. Kewajiban kita kepada saudara muslim kita yang berada di Gaza Palestina. Penderitaan Palestina sampai detik ini adalah penderitaan yang tidak dapat dibandingkan. Tidak dapat. tak ada lagi Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih menderita daripada Palestina. Ini prioritas. Kalijati turun pada hari ini menyambangi kantor Kejaksaan Negeri. Karena kami tahu di dalam kantor ini juga masih hamba Allah umat Nabi yang punya kewajiban kepada saudaranya. Di sini juga ada bapak yang kami cintai, Pak Usman, yang selalu menyumbang untuk Palestina melalui kami. Semoga beliau sukses selalu. Amin Allahumma amin. Begitu pula Kejaksaan Negeri Pulau Baliabo. Semoga Allah selalu lindungi ketika kalian menjalankan tugas-tugas mulia dalam memberantas korupsi yang ada di negeri ini. Cuma hari ini temanya berbeda. Hari ini kami turun. Hanya dari turun ke kantor Bapak untuk menolong membantu bapak-bapak sekalian menunaikan kewajiban kita kepada Palestina. Saudara-saudara kita di sana begitu selesai. Kami menegaskan bahwa ini kami sudah turun untuk mengingatkan jangan sampai kita lupa karena terlalu banyak tugas yang menumpuk. Terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan. Kadang-kadang kita lupa bahwa di Palestina ada puluhan ribu yatim piatu yang kelaparan setiap hari. Ada puluhan ribu yatim piatu yang kehausan setiap hari. Jadi itu keputusan kami. Kalau dia dipersilakan, jangan kembali saja. Kalau untuk Kejaksaan Negeri Pulau Baliabo di dalam ada Pak Usman yang berhati mulia, beliau selalu menyumbang untuk Palestina. Semoga keberkahan yatim piatu di Gaza Palestina selalu menyertai beliau dalam menjalankan tugas yang mulia. Semoga sukses selalu untuk Kejaksaan Negeri Pulau Baliabo. Kayaknya susah lagi mau balik lagi susah. Oh coba. Awat.